Di hari akhirat amal kita nanti ditimbang. Amal kita nanti ditimbang, ada timbangan nanti di padang mahsyar. Ada timbangan di padang mahsyar. Timbangan itu lebih sensitif dari timbangan emas di dunia. Lebih sensitif dari timbangan emas di dunia. Satu-satunya timbangan yang sekecil apapun naik di timbangan itu mempengaruhi timbangan dan juga bisa naik sebesar gunung dalam waktu yang sama. Amal yang sebesar gunung bisa naik di timbangan itu. Iman adalah nyawa keislaman kita. Iman adalah roh keislaman kita. Dari ayat Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 14 kita memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama terhadap ayat mulia ini, bahwa tidak semua orang Islam beriman. Tidak semua orang Islam beriman. Banyak Muslim bukan mukmin. Banyak orang Islam belum beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin, akan tetapi, qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk di hatimu. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 14. Dari sini dipahami bahwa tidak semua orang Islam beriman. Banyak Muslim KTP, di KTP-nya tertulis Muslim, tapi tidak beriman. Muslim di KTP, tapi tidak sholat. Tidak sholat. Kalau Ramadan tidak puasa. Kalau Ramadan tidak puasa. Ini Muslim karena mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi belum beriman. Iman itu nyawanya keislaman. Iman itu nyawanya keislaman. Keislaman kita hidup dengan iman. Keislaman kita kuat karena iman. Iman yang mendorong kita untuk ke masjid. Iman yang mendorong kita rajin sholat. Iman yang mendorong kita untuk taat kepada Allah, patuh kepada Allah Tabaraka wa ta'ala.
Poin yang kedua, iman memerlukan perhatian, melebihi perhatian kita kepada nyawa, kehidupan jasmani kita. Iman di hati kita itu memerlukan perhatian, melebihi perhatian kita kepada fisik, melebihi perhatian kita kepada panca indera kita. Banyak orang rajin cuci muka, rajin cuci muka, bahkan ada sabun khusus untuk muka, tapi tidak rajin cuci hati. Takut sekali tangannya kotor, tapi tidak takut hatinya kotor. Cepat sekali cari obat kalau sakit kepala, tapi tidak cari obat kalau sakit hati. Semestinya kita rajin mencuci hati, sebagaimana kita rajin mandi. Semestinya kita rajin memperhatikan hati, sebagaimana kita rajin memperhatikan tubuh, fisik. Oleh karena iman itu di hati, iman itu di hati, iman itu amal hati. Iman ini perlu diperhatikan. Iman ini perlu diperhatikan, wajib diperhatikan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, memerintahkan kita untuk meningkatkan iman, bertakwa kepada Allah. Antara lain dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini memerintahkan orang beriman supaya bertakwa. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa takwa itu tingkatan yang lebih tinggi dari iman. Jadi Islam dulu, baru iman, baru takwa. Islam, iman, takwa. Tidak semua orang Islam beriman. Tidak semua orang beriman bertakwa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meningkat. Kita sudah beriman, tingkatkan iman kita menjadi takwa. Fluktuasi iman, naik turun iman. Kita semua merasakan bahwa iman kita naik turun. Kalau iman kita naik, kita rajin beramal. Kalau iman kita naik, kita rajin berzikir, kita rajin mengaji. Iman kita naik.
rajin sholat sunnah. Tapi kalau iman kita turun, kita malas. Kalau iman kita turun, kita malas. Malas salat sunnah, malas mengaji, malas berzikir, iman turun. Itu kita rasakan. Itu kita rasakan. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Amal meningkat kalau iman naik. Amal menurun kalau iman sedang melemah. Sedang melemah. Dasarnya surah At-Taubah ayat 124 sampai 125. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Nabi sudah membacakan ayat, Nabi sudah mengisi pengajian, ada yang bertanya, ayyukum zadatu hadhihi imana? Siapa di antara kamu yang bertambah imannya? Siapa yang bertambah imannya? Sudah pengajian, siapa yang bertambah imannya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Orang yang beriman bertambah imannya. Kalau sudah pengajian, sudah taklim, bertambah imannya. Tapi orang yang ada penyakit di hatinya, ada penyakit kemunafikan di hatinya, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Bertambah kotor hatinya. Sudah pengajian tambah kotor hatinya. Itu karena ada penyakit di dalam hati. Imannya sakit. Inilah yang penting untuk kita cermati. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Supaya kita selamat. Supaya kita bahagia dengan amal. Bahagia dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. 2. Iman menguat kalau amal sedang baik. Amal sedang lebih baik. Iman menurun kalau amal tidak efektif. Amal itu dari iman. Iman itu juga dari amal. Itu adalah siklus perputaran. Iman kita kuat karena amal kita baik. Iman kita lemah kalau amal kita jelek. Jadi kita perlu memperbanyak amal, memperbaiki amal supaya iman kita kuat. Kalau iman kita kuat, mendorong kita untuk terus beramal. Para jamaah sekalian, kalau iman kita lemah, kita bosan. Bosan beramal. Bosan sholat. Bosan pengajian. Bosan. Kalau iman kita lemah. Kalau iman kita kuat, tidak bosan. 3. Naik turunnya iman itu berlangsung setiap saat, setiap waktu. Dipengaruhi oleh amal efektif sekecil apapun, atau dosa sekecil apapun, atau kelalaian sekecil apapun. Kita melakukan dosa biar kecil,
iman kita turun. Kita melakukan dosa, biar dosa kecil, iman kita turun. Kita melakukan amal, walaupun amal itu kecil, iman kita naik. Kita baca zikir, kita membaca zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, iman kita naik. Iman kita naik. Kita cerita kosong, kita gosip, iman kita turun. Iman kita turun. Cerita kejelekannya orang, iman kita turun. Begitulah iman itu bergerak. Iman itu bergerak, naik turun. Karena itu penting untuk kita rasakan bahwa iman saya sedang naik atau iman saya sedang turun. Itu gambaran apa yang akan terjadi nanti di hari akhirat. Di hari akhirat amal kita nanti ditimbang. Amal kita nanti ditimbang, ada timbangan nanti di padang mahsyar. Ada timbangan di padang mahsyar. Timbangan itu lebih sensitif dari timbangan emas di dunia. Lebih sensitif dari timbangan emas di dunia. Satu-satunya timbangan yang sekecil apapun naik di timbangan itu mempengaruhi timbangan dan juga bisa naik sebesar gunung dalam waktu yang sama. Amal yang sebesar gunung bisa naik di timbangan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sebesar debu, sekecil corona, tidak dilihat, tidak kelihatan. Di sana nanti di hari kiamat terlihat, naik di timbangan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan dosa sekecil apapun, kalau tidak tobat, walaupun dosa kecil, kalau tidak diampuni oleh Allah, naik di timbangan. Dalam surah yang lain, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, masuk neraka. Na'udzubillah. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang berat, lebih berat timbangan kebaikan kita. Penutup, peneguhan iman para jamaah sekalian, penguatan iman selalu berawal dari belajar dan tafakkur. Belajar dan tafakkur, berpikir, melakukan renungan. Itu menambah keyakinan, menambah iman. Yang kedua, peneguhan iman diperjuangkan melalui amal yang selalu bersambung dengan amal, dibarengi dengan amal-amal hati yang tidak terhenti semaksimal kemampuan, menyambung amal dengan amal. Sesudah beramal, beramal lagi. Sesudah beramal, beramal lagi. Supaya amal kita bersambung-sambung. Itulah yang bisa menguatkan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pengajian kita ini, menambah iman kita dan menguatkan kita dalam
perjalanan ketaatan di jalan Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai di sini supaya masih ada waktu untuk kita tanya jawab, berdialog. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.